Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Yasser Ahmad Fanani, MHA MMR. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu Ilmu Kesehatan Masyarakat. Mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat ini memiliki bobot 3 SKS, di mana CPL yang diharapkan dicapai pada mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat ini yang pertama adalah mahasiswa mampu menerapkan ilmu biomedik, ilmu humaniora, ilmu kedokteran klinik, ilmu kesehatan masyarakat, serta konsep al-Islam dan kemuhammadiyahan dan menganalisis masalah kesehatan. Adapun CPL kedua pada mata kuliah ini adalah menerapkan konsep-konsep dasar pengelolaan pendidikan dan pelayanan kesehatan sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam menjalankan perannya sebagai seorang dokter. Adapun CPMK pada mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat ada 2 CPMK. Yang pertama adalah mampu mengaplikasikan pengetahuan ilmu biomedik, ilmu kedokteran klinik, ilmu kesehatan masyarakat, konsep al-Islam kemuhammadiyahan dalam identifikasi risiko-risiko penyakit yang berbasis penyakit masyarakat yang berhubungan dengan promosi, prevensi, kuratif, dan rehabilitatif kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islami. Kemudian CPMK yang kedua adalah mampu mengkorelasikan pengetahuan ilmu biomedik, ilmu kedokteran klinik, ilmu kesehatan masyarakat, dan konsep al-Islam kemuhammadiyahan dalam kegiatan promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islami. Adapun deskripsi mata kuliah dari Ilmu Kesehatan Masyarakat adalah mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat dirancang untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang kesehatan masyarakat di masa yang akan datang, serta peran dokter dalam kesehatan masyarakat yang terdiri dari beberapa konsep utama, yaitu dalam bidang yang pertama adalah spektrum dan persepsi sehat sakit di masyarakat. Yang kedua adalah kebutuhan dasar untuk hidup sehat, yaitu meliputi kebutuhan biologis, sosial, dan lingkungan yang sehat. Yang bidang ketiga adalah konsep derajat kesehatan serta ukuran kesakitan dan kematian. Yang keempat adalah perilaku sehat, sakit, dan determinan. Yang kelima adalah metode penelitian dan biostatistika. Daftar pustaka yang digunakan pada mata kuliah ini yang utama adalah Public Health: An Introduction to the Science and Practice of Population Health yang dikarang oleh Schultz, Sullivan, dan Galea di tahun 2019. Yang kedua adalah Essential of Health Policy and Law yang ditulis oleh Wilinski dan Titabaum di tahun 2019. Yang ketiga, daftar pustakanya adalah Healthcare Service Management, a Data Driven System Approach yang dibuat oleh Tao dan Liu di tahun 2019. Dan pustaka yang utama yang terakhir adalah Essential Epidemiology, an Introduction for Students and Health Professionals yang ditulis oleh Webb, Bain, dan Page di tahun 2016. Adapun daftar pustaka tambahan untuk mata kuliah ini adalah diantaranya Peraturan Presiden Nomor 72 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional di bidang kesehatan dari tahun 2005 hingga tahun 2025, dan dokumen daftar pustaka pendukung tambahan lainnya. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini ada 2 metode. Yang pertama adalah metode sinkronus, di mana metode sinkronus ini dilakukan pembelajaran di dalam kelas ataupun juga melalui kuliah lewat via Zoom, kuliah online. Dan yang kedua adalah metode asinkronus, di mana kami menggunakan learning management system untuk memberikan materi-materi pra kuliah untuk dapat mahasiswa akses, sehingga dengan harapan bahwa saat kuliah nanti mahasiswa dapat lebih memahami tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh topik-topik kuliah yang akan disampaikan. Kemudian untuk perangkat pembelajaran ada 2 perangkat, yaitu perangkat keras ya berupa laptop, komputer, atau lembar kerja. Kemudian perangkat lunak yaitu presentasi PowerPoint dan video pembelajaran. Adapun untuk topik yang akan saya simulasikan pada video ini adalah tentang judul kuliah Kebijakan Kesehatan Indonesia, yang dimana tujuan pembelajarannya adalah yang pertama untuk mengetahui hierarki perundang-undangan Indonesia,
Yang kedua adalah mengetahui tujuan rencana pembangunan jangka panjang nasional atau RPJPN. Yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah mengetahui tantangan pembangunan kesehatan nasional. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran dari topik yang akan disampaikan adalah mahasiswa diharapkan mengetahui tentang transformasi kesehatan Indonesia di tahun 2021 hingga tahun 2024. Metode kuliah yang akan dilakukan pada mata kuliah ini adalah kuliah tatap muka di dalam kelas ataupun nanti via online atau via Zoom dengan durasi kuliah 2 kali 50 menit. Selama kuliah diharapkan mahasiswa dapat berinteraksi dan berdiskusi sehingga dapat membantu mahasiswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun untuk asesmen pada mata kuliah ini akan dilakukan di akhir pekan ke-16 yang berupa multiple choice question (MCQ) di mana berjumlah 100 soal yang merupakan pilihan ganda dan dilakukan secara computer based dan dilakukan di ruang CBT. Demikian deskripsi tentang mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Adik-adik mahasiswa sekalian, pada kesempatan kali ini di hari yang cerah ini, insya Allah kita akan membahas topik kuliah yang berjudul tentang kebijakan kesehatan Indonesia. Adapun pada topik kali ini kita ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita harapkan tercapai pada sesi kali ini. Ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mengetahui hierarki perundang-undangan Indonesia, kemudian juga mengetahui tujuan rencana pembangunan jangka panjang nasional atau RPJPN. Yang ketiga, tujuannya adalah mengetahui tantangan pembangunan kesehatan nasional. Dan yang terakhir adalah mengetahui transformasi kesehatan Indonesia untuk tahun 2021 dan 2024. Sekarang kita melangkah ke tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu tentang hierarki perundang-undangan di Indonesia. Jadi untuk kebijakan kesehatan di Indonesia itu harus berdasarkan terhadap peraturan atau perundang-undangan. Karena kebijakan yang tanpa ada landasan peraturannya itu akan dianggap sebagai pelanggaran atau tidak sesuai dengan peraturan. Jadi oleh karena itu setiap kebijakan yang ada di Indonesia itu harus memiliki landasan perundang-undangannya. Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di pasal 7 dikatakan bahwa ada tingkatan hierarki tingkatan perundang-undangan di Indonesia. Yang paling tinggi tentu saja UUD 45, yang itu yang menjadi landasan yang paling tinggi untuk perundang-undangan. Kemudian selanjutnya di bawahnya adalah TAP MPR. Kemudian ada juga selanjutnya setelah TAP MPR adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau biasa disingkat Perpu. Jadi itu yang tingkatan ketiga. Di tingkatan keempat itu adalah peraturan pemerintah. Kemudian di tingkat kelima peraturan presiden. Di tingkat keenam ada peraturan daerah atau provinsi. Dan yang terakhir adalah peraturan kabupaten kota. Jadi pada umumnya ketika kebijakan nasional kesehatan itu berangkat dari undang-undang. Yang terakhir itu adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Kesehatan. Dari undang-undang tersebut biasa ada turunan-turunannya. Ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, dan sampai ke daerah-daerah, provinsi atau kabupaten kota untuk turunan dari undang-undang kesehatan tadi, untuk supaya di daerah dan di kota kabupaten itu bisa terimplementasi kebijakannya, makanya dibuatkan juga peraturan daerah untuk provinsi dan kabupaten kota. Gitu. Dan pada umumnya tidak bertentangan, misalnya kalau tadi undang-undang kesehatan di sini, biasanya dia akan sejalan dengan peraturan daerah provinsi. Misalnya ketika suatu kali ada yang berbeda, misalnya undang-undangnya belok kiri misalnya, tapi provinsinya bilang belok kanan, maka yang diikuti adalah yang di atasnya, gitu, yang di bawahnya yang perlu berubah, begitu ya. Ketika terjadi ada tidak sinkron, maka yang lebih rendah itu yang harus mengikuti yang lebih tinggi, begitu. Oke. Kemudian kita melangkah ke tujuan pembelajaran yang kedua. Teman-teman diharapkan untuk dapat mengetahui apa itu tujuan rencana pembangunan jangka panjang nasional atau yang disingkat RPJPN. Nah, jadi RPJPN itu dibuat di tahun 2024 dan disahkan di tahun 2025. Maksudnya adalah dia sebagai suatu perencanaan pembangunan jangka panjang yang bersifat berkelanjutan dan berkesinambungan
tujuannya adalah untuk mencapai tujuan dari Undang-Undang Pembukaan UUD 45. Jadi makanya dulu zamannya Presiden Soeharto biasa dibilang GBHN. Nah, cuman kalau yang setelah reformasi adanya seperti ini, RPJPN dari tahun 2025 sampai 2025. Dibuat 20 tahun dengan maksud memberikan arah dan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional secara sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi. Ya, ini dari 20 tahun tersebut dibagi menjadi 4 tahap. Yang dibilang tadi yang 20 tahun adalah jangka panjang. Di tiap tahapan ini, tiap 5 tahun ini dibilang jangka menengah. Jadi yang sekarang sebenarnya kita sudah masuk ke RPJM jangka menengah yang keempat, itu tahun 2020 dan hingga tahun 2024. Tapi nanti di akhir kita akan bahas bahwa Kementerian Kesehatan yang sekarang merasa perlu adanya transformasi untuk sebagai percepatan menangani masalah-masalah tantangan-tantangan kesehatan yang sedang kita hadapi sekarang. Ya, ini hubungannya dari UUD 45 dengan RPJPN. Jadi bahwa ya RPJPN itu pun juga suatu kebijakan untuk mendukung visi Indonesia, yaitu menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan ya, misinya itu juga ada dalam pembukaan UUD 45, yaitu berusaha untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan terakhir melaksanakan ketertiban dunia. Jadi dari visi misi negara ini di UUD 45 ini diturunkanlah menjadi RPJPN yang akan berlaku dari tahun 2005 hingga tahun 2025. Dari tiap tadi yang jangka panjang menjadi jangka menengah, tiap 5 tahun ada 4 tahap, dan sekarang kita sudah masuk ke tahap yang keempat. Nah, kemudian untuk yang di bidang kesehatan, tadi yang nasionalnya ini khusus untuk kesehatan, jadi juga sama, prinsipnya adalah untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan untuk pemerintah supaya dapat bersinergi dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai di bidang kesehatan. Nah, sekarang kita melangkah apa-apa aja sih yang kita mau capai di bidang kesehatan. Nah, ini kita akan melangkah ke tahap tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu mengetahui tantangan pembangunan kesehatan nasional. Ada beberapa tantangan. Yang pertama adalah jumlah penduduk Indonesia yang dari tiap tahun makin bertambah. Berdasarkan ini ketika RPJPN ini dibuat di tahun 2005, diperkirakan di tahun 2025 penduduk Indonesia itu 273 orang. Ternyata per 7 April tahun 2023 jumlah penduduk Indonesia itu sudah 281 juta, jadi sudah melampaui. Jadi kemungkinan di 2025 itu mungkin bisa sampai 290 juta. Gitu. Jadi itu tantangan kesehatan kedepannya, bahwa ya makin banyak orang Indonesia yang perlu kita kelola kesehatannya, perlu kita jaga kesehatannya. Kemudian juga karena angka harapan hidup di Indonesia semakin tinggi, itu adalah hal bagus, tapi di sisi yang lainnya juga ada tantangan. Karena semakin panjang umurnya orang Indonesia, maka usia lanjut itu semakin bertambah, dan biasanya kalau usia lanjut itu penyakit-penyakit geriatris semakin meningkat juga, seperti osteoartritis atau low back pain atau stroke dan lain sebagainya. Itu akan menjadi tantangan buat kita di dunia kesehatan untuk menangani masalah kesehatan tersebut. Jadi meningkatnya juga penduduk di usia lanjut itu menjadi tantangan. Kemudian urbanisasi, jadi dari desa ke kota. Dari desa ke kota yang menjadi tantangan adalah di kota itu masalah polusi udara, ya, radikal bebas. Jadi biasanya pada umumnya orang di desa itu penyakitnya masih banyak yang terjadi tentang penyakit infeksi, misalnya DBD atau tifoid dan lain sebagainya. Tapi ketika dia sudah pindah ke kota, penyakitnya itu menjadi penyakit yang penyakit yang tidak menular. Contohnya hipertensi, diabetes mellitus, stroke yang tadi saya bilang. Jadi karena banyak orang desa ke kota, maka bisa diperkirakan bahwa penyakit-penyakit yang tidak menular seperti tadi, DM, hipertensi, stroke, gagal ginjal itu semakin meningkat. Dan kemudian juga kemiskinan dan pengangguran itu akan masih terus ada sampai tahun 2025 walaupun jumlahnya sudah menurun, gitu ya. Nah, kemudian ini juga yang menjadi penting kita perhatikan adalah kualitas penduduk. Bagaimana kita menilai kualitas penduduk di Indonesia? Ada beberapa indikator, diantaranya adalah angka kematian bayi, angka kematian anak, angka kematian ibu melahirkan, serta tingginya proporsi anak balita yang mengalami gizi kurang, atau yang sementara digalakkan Kemenkes beberapa tahun terakhir adalah tentang stunting. Ya, jadi itu didorong menjadi tantangan kita untuk kita tangani masalah kesehatan tersebut. Kemudian, nah ini di tahun 2005
kita berpikir beban ganda penyakit atau double burden disease. Cuman semenjak ada COVID kemarin muncullah beban ketiga, triple burden. Jadi kalau yang saya bilang bahwa awalnya kita berpikir penyakit menular dan penyakit tidak menular saja yang menjadi beban masalah kita, yaitu tadi yang menular contohnya tadi DBD, tifoid, dan penyakit menular lainnya. Kemudian itu hal pertama. Jadi beban ganda berikutnya adalah yang tidak menular, DM, hipertensi, dan lain sebagainya itu tidak menular. Tapi semenjak ada COVID, di sana ada penyakit yang sudah kita tak ketahui, coronavirus itu sudah kita ketahui, tapi dia mengalami mutasi dan dia akhirnya muncul kembali. Itulah menjadi beban ketiga. Jadi itu menjadi PR kita juga bahwa dulu kita hanya beban ganda, sekarang sudah ada beban yang ketiga, triple, yaitu tadi penyakit yang muncul kembali. Kemudian tantangan juga adalah kesehatan jiwa, kecelakaan lalu lintas, dan kecelakaan akibat kerja. Kemudian yang juga sementara diperjuangkan adalah tentang perubahan iklim, climate change, bagaimana kita harus mengatasi perubahan iklim, cuaca yang makin panas dan makin dingin di daerah-daerah yang ada 4 musim. Dan yang terakhir adalah penyalahgunaan nafza. Ini menjadi tantangan-tantangan bagi kita di dunia kesehatan di Indonesia. Nah, kemudian apa sih sasaran-sasarannya yang ingin dicapai dari rencana jangka panjang kesehatan? Ini ada beberapa sasaran. Yang pertama adalah umur harapan hidup diharapkan menjadi 73,7 tahun di tahun 2025. Kemudian yang kedua, angka kematian bayi itu diharapkan menjadi 15,5 per 1000 penduduk per 1000 kelahiran hidup di tahun 2025. Yang ketiga adalah angka kematian ibu yang dari 262 per 100.000 kelahiran hidup itu diharapkan menjadi hanya tinggal 74 per 100.000 kelahiran hidup di 2025. Dan yang terakhir adalah prevalensi gizi kurang pada balita dari 26% di tahun 2005 diharapkan hanya tinggal menjadi 9,5% di tahun 2025. Ini target-targetnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini strategi yang dibuat pada tahun 2005 untuk mencapai sasaran tadi. Tapi sebenarnya tadi bahwa di RPJMN yang keempat ini terjadi transformasi. Jadi Kementerian Kesehatan merasa bahwa kita percepatannya itu masih belum sesuai harapan. Jadi perlu ada transformasi, perlu ada akselerasi sehingga target-target tadi yang masih ketinggalan bisa dicapai sesuai dengan harapan di tahun 2005. Jadi ada 6 pilar transformasi sistem kesehatan. Yang pertama adalah transformasi layanan primer, yaitu di puskesmas dan di klinik, dan jadi kegiatan promotif preventifnya itu diperkuat di situ dengan harapan angka tadi misalnya contohnya penyakit menular itu makin berkurang. Penyakit yang tidak menular juga makin berkurang karena orang jadi lebih tahu gaya hidup yang sehat. Kemudian layanan rujukan juga diharapkan transformasi supaya memberikan pelayanan yang efektif dan lebih efisien. Kemudian juga sistem ketahanan kesehatan seperti yang pada saat COVID kemarin. Itu. Makanya untuk menjawab ini jadi ada peraturan di rumah sakit. Dulu itu ICU itu ruang isolasi itu hanya 10% minimal, dan sekarang diminta apabila terjadi keadaan seperti COVID kemarin, pandemi, diharapkan bisa sampai 20% untuk rumah sakit swasta. Untuk rumah sakit pemerintah bisa sampai 30% ruang isolasi untuk menghadapi siapa tahu ada terjadi yang seperti COVID kemarin. Kemudian pembiayaan kesehatan mengenai JKN, BPJS itu diharapkan juga terjadi transformasi agar lebih efektif. Kemudian transformasi SDM kesehatan. Ini makanya ketika menjadi perhatian Menteri Kesehatan adalah penyakit-penyakit seperti stroke, penyakit seperti kanker. Itu makanya oleh karena itu untuk SDM-nya supaya dapat memenuhi tantangan kedepannya itu diberikanlah beasiswa untuk bagi dokter yang ingin mengambil spesialis onkologi, bedah onkologi, atau anak yang ke onkologi, atau juga ke dokter saraf, neurolog. Yang terakhir adalah transformasi teknologi kesehatan. Ini mungkin bisa kita ambil contoh Peduli Lindungi dulu ya. Jadi Peduli Lindungi itu nilai bagusnya adalah banyak data yang terintegrasi di aplikasi Peduli Lindungi. Nah sekarang Kementerian Kesehatan ingin merubah itu menjadi satu sehat. Jadi nanti kedepannya kita setiap orang itu punya rekam medis elektronik sendiri masing-masing seperti Peduli Lindungi. Kemudian yang terakhir adalah transformasi teknologi kesehatan. Jadi seperti Peduli Lindungi yang dulu itu ketika orang mau berpergian itu terintegrasi, atau kita mau berpergian ke suatu tempat umum, terintegrasi, tinggal scan barcode-nya, kita terdaftar di Peduli Lindungi bahwa sedang di situ. Itu yang juga ingin tercapaikan dengan program yang baru ada Satu Sehat.
Jadi nanti kedepannya satu sehat tersebut itu akan menjadi satu rekam medis pribadi untuk setiap orang di Indonesia itu punya rekam medis digital individu masing-masing. Jadi nanti ketika mungkin gambaran kedepannya ketika periksa kesehatan di suatu rumah sakit misalnya hasilnya tersebut akan terintegrasi di satu sehat tersebut. Jadi kita bisa tersimpan data pemeriksaan kita dari yang dulu-dulu sampai yang terakhir ini. Ya, ini gambaran secara skemanya mengenai tadi transformasi dari sistem kesehatan 2021-2024. Oke, ya untuk biar lebih teman-teman bisa lebih memahami konteks pembelajaran kita hari ini, kita akan studi kasus, sama-sama belajar dari kasus yang akan kita hadapi. Ini kasus real, angka-angkanya adalah dari Departemen Kesehatan. Kita akan sama-sama untuk pelajari supaya teman-teman bisa seolah-olah nih pada saat ini teman-teman jadi Menteri Kesehatan ceritanya gitu ya. Dari Menteri Kesehatan diberikan data-data seperti ini bahwa ya angka kematian ibu menurun dari 346 menjadi 305 di tahun 2015. Tapi masih tertinggi di Asia Tenggara angka kematian ibu kita. Nah, sedangkan harapannya kita adalah kita mau mencapai 183 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Nah, jadi dari 305 kita mau capai itu 183 di tahun 2024. Itulah yang teman-teman sebagai Menteri Kesehatan mau buat kebijakan apa nih untuk supaya bisa mempercepat penurunan angka kematian ibu, gitu ya. Nah, berdasarkan data Kementerian Kesehatan apa saja sih yang penyebab yang tersering dari kematian ibu? Bisa dari data dikatakan bahwa ada 33,1% itu penyebabnya adalah hipertensi dalam kehamilan. Ya, kemudian penyebab yang tertinggi kedua adalah perdarahan obstetrik. Jadi ini 4 penyebab kematian yang terbesar untuk kematian ibu. Ketiga adalah komplikasi non obstetrik dan keempat komplikasi obstetrik lainnya. Ini penyebabnya dan ini dari sisi lokasi di mana ibu tersebut meninggal ketika melahirkan. Ternyata yang menarik adalah 77% ibu itu meninggal di rumah sakit. Gitu. 15,6% meninggal di rumah saat melahirkan, 4,1% itu di perjalanan menuju rumah sakit atau fasilitas kesehatan, dan 2,5% itu meninggal di fasilitas kesehatan lainnya. Gitu ya. Oke. Jadi dari data ini apa kebijakan Pak Menteri sekalian untuk mencapai target yang SDG setelah tadi, gitu ya. Ya, jadi dari data-data ini sebagai Pak Menteri Kesehatan apa kebijakan Anda? Silakan, ada yang bersedia menjawab? Saya, Dok. Ya, silakan. Kalau dari saya, Dok, misalnya menjadi Menteri Kesehatan, kebijakan yang saya ambil itu seperti yang tadi sudah sempat kita singgung di awal mengenai peningkatan SDM kesehatan. Di sini saya mengambil kebijakan untuk diperbanyak beasiswa bagi dokter spesialis Obgyn, Dok. Mungkin dengan peningkatan beasiswa dari dokter spesialis Obgyn itu bisa menambah SDM yang nantinya dikiranya dapat membantu untuk mengurangi kematian dari ibu hamil, Dok. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua tentunya lagi seperti pada umumnya yaitu meningkatkan sarana dan prasarana di fasilitas-fasilitas kesehatan, mau itu primer sampai yang paling bawah, Dok, menurut saya. Oke, baik, terima kasih jawabannya. Saya coba lanjut dari yang pertama mengenai beasiswa untuk dokter Obgyn. Biasanya yang menjadi masalah adalah dokter Obgynnya banyak, cuma tidak tersebar sampai ke daerah-daerah. Jadi kalau menurut Pak Menteri, kira-kira apa kebijakannya supaya dokter Obgyn ini yang tadi sudah diberikan beasiswa, dia mau ke daerah-daerah untuk melayani memang daerah-daerah yang belum ada dokter Obgynnya? Itu sebenarnya masuk ke yang kedua tadi, peningkatan sarana dan prasarana. Itu dari yang pernah saya baca, banyak dokter-dokter spesialis yang tidak mau menuju ke daerah-daerah karena kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Jadi mereka punya kemampuan, punya skill, namun tidak bisa dilakukan karena itu tadi tidak didukung dengan alat-alat yang memadai. Jadi masuk ke poin kedua tadi, yaitu peningkatan sarana dan prasarana, Dok, sampai ke daerah-daerah sehingga dokter-dokter Obgyn yang berada di kota-kota bisa disebar ke daerah-daerah terpencil. Oke, baik. Ya, terima kasih jawabannya. Mungkin ada yang lain untuk yang mau memberikan respon sebagai Pak Menteri? Silakan. Ya, silakan. Terkait dengan angka kematian ibu, nah di sini kan di situ terdapat
yang paling tinggi di situ adalah hipertensi dalam kehamilan, yaitu 33,1%. Nah, di sini semua sebagai Menteri Kesehatan itu sebenarnya itu kita harus meningkatkan pelayanan kesehatan primernya ya dari itu puskesmas sendiri. Nah, di sini di puskesmas harusnya itu dia melakukan suatu promotif terkait dengan hipertensi dalam kehamilan, dan di situ mungkin beberapa petugas puskesmas mengadakan suatu seminar ataupun biasa berkunjung ke rumah itu terkait dengan apa itu tentang hipertensi dalam kehamilan. Nah, juga apa-apa yang mempengaruhi dari hipertensi dalam kehamilan tersebut. Nah, dengan itulah mungkin beberapa mungkin bisa turun angka kematian ibu dari program kerja dari puskesmas tadi. Mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih. Jadi saya coba rangkum jawaban dari teman-teman tadi sebagai Menteri Kesehatan. Saya coba rangkum jawaban teman-teman tadi ya menjadi slide ini. Jadi bahwa tadi kita berusaha mendukung ini, menurunkan angka kematian ibu adalah di upaya kesehatan. Ya, tadi yang pertama menjawab bahwa ya kita perlu meningkatkan SDM kesehatan. Ini menjadi faktor untuk supaya dapat menurunkan angka kematian ibu. Terus selain SDM tadi adalah masalah ini farmasi dan alkes tadi sarana prasarana. Gitu ya, jadi juga mendukung supaya angka kematian ibu yang menurun. Jadi kalau kita jawaban yang kita ketiga adalah tadi melayani masyarakat. Jadi diharapkan bahwa masyarakat itu bisa berdaya, dia bisa juga tidak hanya sebagai objek, tapi sebagai subjek dalam rangka supaya mereka juga bisa menurunkan angka kematian ibu. Jadi gitu. Jadi ini semualah yang mendukung 7 hal ini untuk mendukung upaya kesehatan. Ini sebenarnya seperti ini, tapi secara tidak langsung sebenarnya kalau di lapangan itu ya dia seperti ini hubungannya. Jadi SDM itu tadi kita bilang ya bahwa SDM-nya itu mau ke daerah tapi nggak ada sarprasnya gitu. Jadi ini semua kan harus berhubungan, ini berhubungan gitu ya. Dan tadi kita kepada masyarakat ini harus ada nih edukasinya, cuman nggak ada SDM-nya yang bisa menjelasin misalnya. Jadi semuanya ini saling berinteraksi sehingga ya memang menjadi rumit, tapi ya tujuannya adalah untuk mendukung upaya kesehatan dalam rangka menurunkan angka kematian ibu gitu. Oke, terima kasih atas pasiennya hari ini. Kita mereview sedikit sebelum kita akhiri. Jadi tadi pada topik hari ini kita sudah membahas hierarki perundang-undangan Indonesia. Yang kedua adalah RPJPN dari 2005 sampai 2025. Kemudian apa sih tantangan pembangunan kesehatan nasional di Indonesia? Dan yang terakhir adalah kita membahas sedikit tentang transformasi sistem kesehatan Indonesia 2021 hingga 2024. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.